Halo saudaraku semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya baik-baik saja kan? Kita jumpa kembali di JB Channel, di mana kanal ini akan senantiasa memanjakan Anda dengan menampilkan alur cerita dari film-film terbaik dan dibintangi oleh aktor dan aktris yang terkenal di seluruh dunia. Terima kasih bagi saudaraku yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu. Dengan subscribe dari Anda, artinya Anda telah membantu channel ini untuk berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Film kali ini berjudul Ho Am Tae. Pada suatu hari, di salah satu tempat pertambangan di Afrika Selatan, terlihat dua orang penambang bawah tanah dengan menggunakan baju khusus, berhasil menemukan sebuah bongkahan meteor. Penambang lain langsung menyiram batu meteor itu dan buru-buru membawanya ke permukaan untuk diteliti. Setelah diteliti, seorang ahli yang meneliti batu itu menyuruh orang untuk membawanya ke laboratorium. Namun, saat di perjalanan tiba-tiba, tak lama, kabar tentang batu meteor itu pun menyebar. Di suatu tempat di hutan Afrika Selatan, sebuah unit militer multinasional atau tentara rahasia bayaran CIA melakukan operasi untuk menculik beberapa ilmuwan yang sedang melakukan eksperimen terhadap senyawa yang terkandung di dalam batu meteor tersebut. Saat persiapan sudah selesai, mereka pun memulai operasinya. Mulai dari mengaktifkan ranjau, melumpuhkan para tentara penjaga, merusak atap mobil dengan menaruh bom untuk menculik para ilmuwan. Setelah tertangkap, para ilmuwan itu dibawa masuk ke dalam helikopter utama. Kemudian komandan pasukan yang bernama Morgan mengumpulkan pasukannya memberitahu bahwa misi telah selesai. Prajurit berkode 523 diminta mengumpulkan senjata ke helikopter utama. Prajurit berkode 523 itu bernama Jackie Chan. Jackie Chan dan para prajurit yang berada di helikopter terpisah pun pulang. Namun saat perjalanan pulang, pilot dan kopilot terjun meninggalkan kemudi menggunakan parasut. Pilot pertama terjun dengan selamat. Namun saat pilot kedua terjun, Jackie Chan menangkapnya disusul oleh rekannya yang memegangi kaki Jackie Chan agar tidak jatuh. Jackie Chan yang sudah tidak kuat, melepas pilot itu. Namun pilot itu tak selamat, karena parasut yang ia pakai rusak. Helikopter yang kehilangan kendali, membuat rekan-rekannya kesulitan mengangkat Jackie Chan, hingga akhirnya terlepas dan jatuh. Tak lama setelah insiden itu, para petinggi CIA melakukan rapat dan menugaskan Morgan untuk menyelidiki insiden tersebut. Karena Morgan pernah menjadi ketua operasi Afrika Selatan, dan dia juga tahu daerah dan penduduk di sana. Selesai rapat, Morgan bertemu dengan Jenderal Sherman yang baru pensiun. Sambil memberi selamat, Morgan memberikan sepotong kertas pada Jenderal Sherman. Potongan kertas itu berisi pesan. Ternyata, Morgan dan Jenderal Sherman lah dalang dibalik insiden Afrika Selatan itu, dan mereka yang mengatur penculikan para ilmuwan untuk keuntungan pribadi mereka. Pada saat yang sama, CIA menugaskan orangnya ke Afrika Selatan untuk misi yang lebih rahasia. Sementara itu di tempat lain, Jackie Chan berhasil selamat dari insiden yang lalu. Dia diselamatkan oleh suku pedalaman Afrika Selatan. Kemudian beberapa penduduk asli masuk dan ketika Jackie Chan ditanya namanya, dia tidak ingat siapa dia dan berulang kali bertanya pada dirinya sendiri. Pada saat itu penduduk asli menyebut Jackie Chan sebagai Who Am I, karena mereka tidak bisa berbahasa Inggris dan mengira itu adalah namanya. Beberapa hari kemudian, Jackie Chan yang mulai pulih dari cederanya diajak oleh anggota suku ke suatu tempat. Mereka menunjukkan sisa-sisa helikopter yang jatuh dan orang-orang yang tewas di dalamnya, yang sudah dikubur oleh penduduk suku setempat. Melihat itu, Jackie Chan sedikit mengingat meski samar kejadian yang lalu. Malam harinya saat sedang menonton tarian adat suku, Jackie Chan diajak pergi ke atas tebing. Terlihat dari kejauhan sebuah cahaya bergerak. Setelah dilihat dengan teropong, cahaya itu adalah cahaya dari mobil rally yang sedang balapan. Jackie Chan merasa senang, karena dia berpikir dia bisa meminta bantuan kepada para pengendara mobil itu untuk mengantarkannya pulang.
Keesokan harinya, Jackie Chan berpamitan pada sahabatnya anggota suku dan berterima kasih karena sudah mau merawatnya selama ini. Setelah berjalan cukup jauh, Jackie Chan melihat mobil rally yang mogok dengan pengendaranya yang sedang terkapar akibat bisa gigitan ular. Sementara itu adiknya yang bernama Yuki sedang meminta bantuan pada pengendara lainnya, namun tak ada satupun yang merespon. Saat akan balik ke mobil, Yuki terkejut melihat Jackie Chan seperti sedang memakan kaki kakaknya. Padahal Jackie Chan berusaha menolong kakaknya itu. Agar Yuki percaya, Jackie Chan menunjukkan apa yang ada di mulutnya itu adalah tanaman untuk mengobati kakaknya. Namun, efek tanaman itu membuat mulut Jackie Chan kaku, hingga tidak bisa bicara dengan jelas. Tapi itu cukup membuat Yuki percaya. Setelah itu, Jackie Chan memanjat pohon kelapa dan mengambil beberapa buah, kemudian mengambil peralatan, menghidupkan mobil, menahan gas dengan batu untuk menajamkan sebuah besi. Besi ditempelkan pada selang, lalu menyuntikkan ujung selang ke buah kelapa dan ujung lain ke tangan kakaknya Yuki. Rupanya, Jackie Chan menggunakan buah kelapa sebagai pengganti cairan infus. Setelah itu Jackie Chan mengganti ban mobil dan mengemudikannya hingga akhirnya berhasil menyelesaikan balapan. Jackie Chan langsung diburu wartawan. Sedangkan dokter yang merawat kakaknya Yuki itu merasa takjub dengan apa yang dilakukan Jackie Chan. Menurutnya, orang yang menggunakan pengobatan seperti itu hanyalah pasukan elit militer. Beberapa hari kemudian, kabar tentang aksi Jackie Chan itu tersebar di berbagai media, seperti televisi dan koran. Kabar itu pun diketahui oleh Jenderal Sherman dan langsung menelpon Morgan yang sedang latihan menembak untuk segera mencari Jackie Chan dan menghabisinya. Sementara itu di sebuah rumah sakit, seorang jurnalis bernama Christine menemui Jackie Chan untuk mewawancarai sebagai bahan artikelnya. Jackie Chan yang enggan untuk diwawancarai, menyodorkan Yuki untuk diwawancarai oleh Christine, sementara ia pergi menemui dokter untuk memeriksa cedera di kepalanya. Setelah diperiksa, hasil X-ray menunjukkan bahwa Jackie Chan mengalami cedera pada bagian kepala yang mengontrol akal, logika, dan memori. Itulah sebabnya, Jackie Chan kehilangan ingatannya. Kemudian saat hendak pulang, Jackie Chan dihampiri oleh beberapa orang yang mengaku sebagai agen CIA dengan menunjukkan ID card mereka. Mereka menyampaikan pesan bahwa atasannya ingin bertemu dengan Jackie Chan untuk berbincang. Setelah bertemu, ternyata dia adalah Morgan. Namun karena lupa ingatan, Jackie Chan tak dapat mengenali mantan atasannya itu. Sedangkan Morgan sudah mengetahui bahwa Jackie Chan kehilangan ingatannya. Hal itu dimanfaatkan oleh Morgan dengan mengatakan pada Jackie Chan bahwa dia tahu semua tentang dirinya. Morgan juga berjanji akan membantu Jackie Chan memulihkan kembali ingatannya. Karena begitu meyakinkan, Jackie Chan pun percaya begitu saja dan meminta nomor telepon Morgan. Ia diberikan kartu telepon khusus CIA agar bisa menghubungi Morgan kapan dan dimanapun Jackie Chan berada. Di tempat lain, para anak buah Morgan membawa ketiga ilmuwan peneliti batu meteor ke pusat pembangkit listrik. Para ilmuwan tersebut dipaksa melakukan percobaan untuk menjadikan batu meteor itu sebagai sumber tenaga listrik. Awalnya, mereka bertiga menolak dengan alasan penelitian masih belum selesai dan jika percobaan itu tetap dilakukan, dikhawatirkan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang cukup besar. Namun, anak buah Morgan terus memaksa dan mengancam para ilmuwan, hingga para ilmuwan pun hanya bisa menuruti perintah mereka. Awalnya percobaan berjalan dengan baik. Namun lama-kelamaan mulai terjadi gangguan dan akhirnya terjadi ledakan di berbagai tempat. Ketiga ilmuwan dan anak buah Morgan berhasil melarikan diri. Sementara itu di kantor polisi, Jackie Chan mengadukan tentang kasusnya, sekaligus meminta bantuan pada salah seorang polisi untuk mencari tahu identitasnya. Atasan si polisi yang melihat itu, menyadari bahwa Jackie Chan masuk dalam daftar buronan. Dia pun memanggil polisi tadi dan menyuruhnya untuk menahan Jackie Chan agar tidak pergi. Kemudian beberapa anggota CIA datang dan menangkap Jackie Chan. Jackie Chan dibawa ke suatu tempat, dan seketika itu dia teringat jika dulu dia pernah berada di tempat ini bersama rekan-rekannya saat pertama kali menerima misi. Di sebuah ruangan, salah satu anggota CIA menginterogasi Jackie Chan tentang keterlibatannya pada saat insiden di Afrika Selatan. Karena ingatannya yang belum pulih, Jackie Chan tak bisa menjawabnya dan tidak mengetahui detail kejadiannya dengan jelas. Namun, orang CIA itu tidak percaya dan terus memaksa hingga membuatnya marah dan menghajar Jackie Chan. Saat akan dibawa ke penjara,
Jackie Chan melawan dan menghajar para anggota CIA itu. Jackie Chan mencoba kabur lewat lantai atas. Setelah sampai di atas, Jackie Chan tak kehabisan akal. Dia melihat tali lalu melilitkan tali itu ke tubuhnya. Kemudian ia turun dengan memutarkan tubuhnya meski efeknya membuat dia pusing. Jackie Chan berhasil kabur dan pergi ke hotel tempat dia tinggal. Saat di hotel, Jackie Chan bertemu lagi dengan Christine, yang kembali meminta mewawancarainya lagi. Jackie Chan bersedia diwawancarai. Tapi sebelum itu dia meminta tolong Christine untuk membayar taksi di luar. Terlihat di sana bos dari anak buah Morgan sedang mengawasi Jackie Chan dan menyuruh bawahannya memeriksa Christine. Mereka pun diam-diam mengepung kamar Jackie Chan untuk menghabisinya. Namun, bos mereka tak sengaja membunyikan piano. Jackie Chan lagi-lagi harus lari dari kejaran orang-orang yang bahkan ia sendiri tidak tahu mereka siapa, dan dengan tujuan apa mereka mengejarnya. Di sisi lain, Christine masih diperiksa oleh anak buah Morgan meski Christine sudah mengaku bahwa dia hanya seorang wartawan yang hendak mewawancarai Jackie Chan. Namun mereka tak percaya dan sementara memborgol Christine pada mobil taksi, lalu pergi membantu atasannya untuk mencari Jackie Chan. Sementara itu, tanpa sengaja Jackie Chan melihat Christine masuk ke dalam taksi dengan tangannya yang terborgol di taksi itu. Jackie Chan pun menghampirinya dan ikut masuk ke dalam taksi itu. Kemudian Yuki juga menghampiri mereka berdua. Ia juga ditarik masuk ke dalam taksi karena anak buah Morgan semakin mendekat. Akhirnya terjadilah kejar-kejaran di jalan dan kejar-kejaran itu menimbulkan kekacauan di mana-mana. Di tengah kejar-kejaran, mobil Jackie Chan terjebak ke dalam pasir. Sementara orang-orang yang mengejar Jackie Chan tepat berada di belakangnya. Yuki kemudian mengambil alih kemudi dan memanfaatkan kondisi itu dengan melempari mereka bebatuan yang menjebak ban mobilnya. Setelah lolos dari pasir itu, dalam perjalanan mereka menemui jalan buntu, namun itu bukan hal yang sulit bagi Yuki. Setelah berhasil lolos dari kejaran para anak buah Morgan, Christine pun bertanya pada Jackie Chan kenapa banyak orang yang mengejarnya. Jackie Chan pun juga bingung, karena tidak bisa mengingat apapun. Dia hanya bisa menunjukkan 6 paspor berbeda atas namanya. Kemudian di salah satu paspor itu, Christine menemukan sebuah kertas berisi kode yang bertuliskan. Setelah beberapa lama, akhirnya Christine berhasil memecahkan kode itu yang mengarah pada lokasi sebuah perusahaan di Rotterdam, Belanda. Jackie Chan dan Christine pun langsung pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, mereka berhasil menemukan lokasi gedung itu sesuai kode yang dipecahkan Christine, yang berada tepat di seberang restoran tempat mereka sekarang. Kemudian Jackie Chan pergi menelpon Morgan menggunakan telepon umum yang ada di restoran. Di telepon, Jackie Chan memberitahu Morgan bahwa dia telah menemukan markas orang-orang yang selama ini ingin membunuhnya. Jackie Chan juga memberitahu bahwa sekarang ia berada di Rotterdam, Belanda di seberang gedung tersebut. Mendengar hal itu, membuat Morgan terkejut karena dia dan Jenderal Sherman sedang berada di gedung itu juga. Morgan langsung memeriksa keberadaan Jackie Chan dan menyuruh Jackie Chan agar jangan percaya pada siapapun. Sementara ia akan mengirim perlindungan untuk Jackie Chan. Setelah menelpon, Morgan langsung menyuruh anak buahnya untuk segera menangkap Jackie Chan yang berada di seberang gedung. Di sisi lain, Jackie Chan merasa curiga dengan benda yang berkedip di dalam tas Christine. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah alat perekam suara dan saat rekaman suara itu diputar, terdengar percakapan antara Morgan dan Jackie Chan saat menelpon tadi. Jackie Chan langsung memeriksa seluruh bagian telepon umum itu, dan benar saja, ia menemukan sebuah alat penyadap di telepon umum tersebut. Tidak hanya itu, Jackie Chan juga membongkar kamera Christine yang ternyata di dalamnya terdapat sebuah peluru. Mengetahui semua hal tersebut, membuat Jackie Chan marah pada Christine. Tidak dapat lagi menyembunyikan identitasnya. Akhirnya Christine mengaku bahwa dirinya merupakan seorang agen CIA. Mendengar pengakuan Christine, malah membuat Jackie Chan semakin marah karena dirinya merasa dipermainkan. Belum selesai dengan masalah ini, anak buah Morgan datang dan kembali mengincar Jackie Chan. Jackie Chan kembali lagi-lagi harus lari dari kejaran anak buah Morgan.
Setelah cukup jauh, akhirnya Jackie Chan berhasil lolos dari kejaran para anak buah Morgan yang kehilangan jejak setelah Jackie Chan lari ke tengah kerumunan. Tidak tahu siapa yang harus dipercaya, Jackie Chan mencoba menyelinap sendirian ke gedung yang sudah dia curigai sebelumnya. Sementara itu, Christine yang memang agen CIA asli, terus melakukan pengawasan terhadap gedung tersebut bersama anak buahnya. Di dalam gedung, Jackie Chan melihat Morgan di sebuah ruangan bersama Jenderal Sherman dan seorang pengusaha bernama Armano. Jackie Chan mendengar semua percakapan mereka tentang batu meteor dan mengetahui siapa dalang di balik insiden Afrika Selatan yang lalu, yang salah satunya adalah Morgan, orang yang selama ini ia percayai. Namun tiba-tiba seseorang datang, lalu Jackie Chan pun buru-buru pergi dan bersembunyi di atap ruangan. So you take 20% on the deal, I'm afraid. Dari sana, Jackie Chan melihat ketiga ilmuwan itu memberikan disk yang berisi hasil penelitian dari batu meteor yang mereka teliti kepada Jenderal Sherman. Jenderal Sherman menjual disk itu pada pengusaha bernama Armano dengan harga $500 juta. Karena uang yang ditransfer cukup banyak, proses transfer pun memakan waktu lebih lama. Sambil menunggu, mereka berdua pun pergi meninggalkan ruangan untuk istirahat. Hal tersebut dimanfaatkan Jackie Chan untuk menyelinap masuk dan mencuri disk itu. Dia juga membatalkan transaksi dan mengirimkan uangnya ke badan amal anak-anak terlantar. Setelah selesai melakukan transaksi, Jackie Chan kembali pergi. Namun dia bertemu dengan pelayan yang mengantarkan kopi. Jackie Chan mengaku penjaga di sana dan menyuruh pelayan itu untuk kembali, sementara Jackie Chan yang mengantarkan kopinya. Saat Jenderal Sherman dan Armano kembali melihat proses transaksi, begitu terkejutnya mereka saat melihat transaksi telah dibatalkan dan uangnya malah terkirim untuk donasi anak-anak terlantar. Mereka menduga yang mengacaukan transaksi mereka adalah Jackie Chan, yang tadi menyamar sebagai pelayan. Morgan pun mengerahkan seluruh anak buahnya untuk mencari Jackie Chan. Sementara itu, saat yang lain sibuk mencari Jackie Chan justru muncul di hadapan Jenderal Sherman dan Armano hanya untuk melampiaskan kemarahannya. Namun tidak lama, Jackie Chan berhasil ditemukan. Hingga Jackie Chan pun bergegas pergi dengan membawa disknya hingga sampai ke sebuah gudang. Namun, dua orang berhasil menemukan Jackie Chan yang sedang bersembunyi di sana. Untungnya, Jackie Chan dengan cepat berhasil mengatasi mereka, yang ternyata salah satu dari kedua orang itu adalah Morgan. Morgan berusaha meyakinkan Jackie Chan bahwa keberadaannya di sini sedang menyamar untuk menyelamatkan Jackie Chan dan menghentikan transaksi hasil penelitian batu meteor tadi. Jackie Chan pun percaya, lalu memberikan disk dan pistolnya pada Morgan. Namun saat Jackie Chan berbalik, Morgan menodongkan pistol itu ke kepala Jackie Chan. Saat pelatuknya ditarik, ternyata pistol itu tidak berfungsi. Jackie Chan langsung menghajar Morgan, lalu pergi dari sana. Jackie Chan lari ke atap gedung, namun berhasil disusul oleh dua orang anak buah Morgan. Mereka berdua melakukan permainan siapa yang lebih cepat bisa mengalahkan Jackie Chan dan mengambil disknya. Tak peduli lagi dengan permainan, mereka berdua menyerang Jackie Chan secara bersamaan. Morgan yang mengetahui tas milik Jackie Chan telah jatuh, langsung bergegas pergi ke bawah untuk mengambil tas tersebut. Jackie Chan akhirnya berhasil mengalahkan mereka berdua. Saat akan mengejar Morgan, anak buah Morgan yang lain muncul, hingga terpaksa Jackie Chan harus mencari jalan lain agar cepat sampai ke bawah. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya ia memberanikan diri melompat dari atas gedung yang memiliki kemiringan kurang lebih 45 derajat. Setelah sampai di bawah, Jackie Chan terus mengejar Morgan yang telah mendapatkan tas miliknya. Namun, Jackie Chan sudah kehabisan tenaga untuk mengejarnya. Ditambah Morgan kabur menggunakan mobilnya. Di tengah jalan, tiba-tiba Christine datang mengendarai mobil golf dan menawari tumpangan pada Jackie Chan. Kemudian Christine memerintahkan pasukannya untuk menggiring Morgan agar mengarahkannya ke jembatan.
Merasa sudah terpojok, Morgan mencoba menjelaskan bahwa dirinya juga anggota CIA yang sedang melakukan penyamaran. Namun, Christine sudah mengetahui semua kebohongan Morgan dan langsung menghajarnya. Sementara itu, semua anggota CIA sibuk mencari disk itu. Padahal disknya selama ini disimpan oleh Jackie Chan di kantong jaketnya, dan tas yang dibawa Morgan itu hanya berisi beberapa paspor saja. Daripada disk itu disalahgunakan, Jackie Chan memilih membuang disk itu ke sungai. Lalu Christine bertanya pada Jackie Chan, kemanakah tujuannya sekarang? Jackie Chan pun menjawab bahwa dia akan kembali ke Afrika. Dan film pun tamat. Nantikan alur cerita film berikutnya yang tak kalah serunya. Sekian dan terima kasih.